Indeks harga saham gabungan Rabu 3 September 2025 diperdagangkan menguat seiring meredanya aksi besar-besaran yang dilakukan sejumlah warga Indonesia. Mengutip data RTI, IHSG kembali pulih lewat penguatan 1,08% dan semakin mendekati level psikologis 7.900-an, tepatnya di 7.885,86. 400 saham berhasil menguat, 126 saham stagnan, dan 275 saham melemah. Penguatan ini terjadi ketika saham-saham di Asia mengalami koreksi di tengah pertemuan para pemimpin negara dalam Shanghai Cooperation Organization atau SCO di Tianjin, China. Para pelaku pasar nampak masih mencermati apa yang akan terjadi di perhelatan organisasi yang memproyeksikan pandangan dunia alternatif non-barat tersebut. Sementara itu, dari dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto memutuskan menghadiri acara parade militer sekaligus peringatan 80 tahun pemerintahan China dan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Selain itu, di DPR RI juga tengah berlangsung mediasi antara anggota dewan dengan perwakilan mahasiswa. Pertemuan ini membahas berbagai tuntutan yang menjadi konsentrasi utama dari aksi demonstrasi pekan lalu. Di antaranya, terkait etika para anggota dewan yang dinilai kurang menghargai rakyat. Kementerian Perhubungan menyoroti tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan masyarakat. Saat ini, pengeluaran untuk transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup. Angka ini melampaui standar ideal Bank Dunia yang seharusnya tidak lebih dari 10%. Menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Rizal Wasal, menjelaskan bahwa integrasi tarif dan sistem pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan beban tersebut. Rizal mencontohkan, integrasi tarif antar moda sudah diterapkan di Jakarta melalui layanan Transjakarta, MRT, dan LRT. Dengan tarif maksimum Rp10.000, masyarakat bisa berpindah moda dalam 3 jam. Kedepan, Kemenhub berencana memperluas integrasi ini dengan moda transportasi di bawah PT KAI seperti KRL Komuter Line LRT Jabodetabek. Rizal menekankan, digitalisasi pembayaran melalui sistem tap-in dan tap-out sangat penting untuk menghasilkan data perjalanan. Data ini akan menjadi dasar untuk perencanaan kapasitas, penyusunan subsidi tarif, serta memastikan layanan angkutan umum saling terhubung secara efisien. Pemerintah mengambil langkah cepat untuk meredam kenaikan harga beras yang terjadi di tingkat retail. Menyikapi kondisi ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memerintahkan Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar secara masif di seluruh Indonesia. Amran menyebutkan, sebanyak 1,3 juta ton beras program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP siap digelontorkan. Tak hanya itu, Amran juga meminta Bulog untuk menjual beras jenis premium dalam operasi pasar untuk menambah pasokan. Dalam operasi pasar, beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp12.500 per kilogram. Sementara, beras premium dijual seharga Rp14.900 per kilogram. Langkah intervensi ini diambil setelah Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data kenaikan harga beras. Pada pekan ke-4 Agustus 2025, sebanyak 214 kabupaten kota mengalami kenaikan harga beras, bertambah dari pekan sebelumnya yang berjumlah 200 daerah. Meski demikian, BPS mencatat tekanan inflasi beras pada Agustus relatif menurun dibandingkan bulan Juli. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menyebutkan, inflasi beras bulan Agustus tercatat 0,73% lebih rendah dari bulan sebelumnya. Saat ini, rata-rata harga nasional beras medium dan premium masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Rusia dan China memberikan restu pada proyek pipa gas Power of Siberia 2 lewat penandatanganan sebuah memorandum yang mengikat secara hukum. Namun, kesepakatan harga sebagai detail kunci justru belum tercapai. Langkah ini dianggap sebagai titik balik geopolitik energi, di mana Beijing mengabaikan tekanan Barat untuk menjauhi Moskow. CEO Gazprom Alexei Miller mengkonfirmasi bahwa harga gas untuk pipa berkapasitas 50 miliar meter kubik per tahun ini masih harus dinegosiasikan. Proyek ini akan menjadi jalur ekspor antara Rusia untuk menggantikan pasar Eropa yang hilang. Meski memorandum telah diteken, masih banyak detail krusial yang masih belum jelas. Selain harga, jadwal pembangunan pihak kontraktor hingga skema pembiayaan proyek raksasa ini masih menjadi misteri. Pihak China pun belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan detail proyek.
Di luar proyek Power of Siberia 2, Rusia dan China juga sepakat untuk meningkatkan pasokan melalui pipa Power of Siberia pertama yang sudah beroperasi. Pasokan akan dinaikkan menjadi 44 miliar meter kubik per tahun dari kapasitas sebelumnya sebesar 38 miliar meter kubik. Perusahaan waralaba pizza asal Australia Domino's Pizza Enterprise atau DPE menghadapi masa sulit. Perusahaan ini membukukan rugi sebesar 39,59 miliar rupiah pada semester pertama 2025. Angka ini terjun bebas dari keuntungan sekitar 1,03 triliun rupiah di tahun sebelumnya. Sebagai upaya efisiensi, Domino's memangkas lebih dari setengah dividen dan menutup ratusan gerainya, terutama di Jepang. Untuk memulihkan kondisi perusahaan, pemegang saham terbesar Jack Coyne kembali turun tangan sebagai interim executive chairman. Tak hanya itu, jabatan CEO yang dijabat Mark Van Dijk resmi berakhir. Hal ini diduga karena ketidaksabaran investor atas kinerja manajemen yang dinilai lambat dalam mengambil tindakan perbaikan. Sementara itu, Domino's juga mencatat penurunan pendapatan di berbagai kawasan, terutama di Asia dan Eropa. Perusahaan berjanji akan fokus membenahi biaya operasional termasuk biaya teknologi dan juga informasi.